Bab yang ke-20 fi bayanil ghibati wan namimah, pada menjelaskan hukum menggibah, mengupat, dan hukum namimah, mengadu domba. I'lam, ketahuilah, annallaha subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala nassa ala dhammil ghibati fi kitabih, telah menyebutkan, telah menyebutkan atas celaan ghibah, mengupat keaiban orang lain, fi kitabihi, di dalam kitabnya, yakni Al-Quran. Wa syabbaha sahibaha biakili lahmin maitati, dan menyerupakan Allah sahibaha, akan pelakunya, yakni pelaku ghibah, biakili lahmil maitati, dengan pemakan daging bangkai. Jadi Allah menyerupakan orang yang menghibah, menggunjing keaiban orang lain itu sama seperti orang yang memakan daging bangkai. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan mengupat sebahagian kalian akan sebahagian yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, apakah senang, suka seorang di antara kamu bahwa ia memakan akan daging saudaranya sendiri, maitan, dalam keadaan sudah mati atau bangkai, fakarihtumu, lalu kalian benci dia. Ini adalah tashbih. Allah menyerupakan orang yang menggibah, menjelek-jelekan saudaranya di saat ia sedang tidak ada di tempat, itu sama persis seperti memakan daging saudaranya itu sendiri. Maka orang yang memakan daging itu pasti akan kalian benci, pasti kalian tidak suka. Manusia memakan daging manusia sendiri. Ini manusia kanibal namanya. Iya. Bahkan di dalam sebuah riwayat disebutkan Allah Subhanahu wa taala di sini hanya menyerupakan. Ternyata itu pernah terjadi di dalam sebuah riwayat. Ada seorang wanita sedang menggunjing orang lain. Dia mengatakan, ma atwala zaila fulanah, betapa panjangnya bawahan baju si fulanah. Mungkin fulanah yang dimaksud itu pakai jubah atau gamis terlalu panjang. Lalu dia menyebutkan, ma atwala zaila fulanah, betapa panjangnya si fulanah itu punya baju daster atau gamis. Panjang banget dasternya, panjang banget gamisnya. Nabi mendengar, maka Nabi panggil wanita itu, kemari kamu, kata Nabi. Ketika perempuan itu menghadap kepada Rasulullah SAW, Nabi langsung mengucapkan kepadanya, ilfidhi, muntahkan, kata Nabi. Tiba-tiba perutnya mual-mual, lalu kemudian dia pun memuntahkan daging melalui mulutnya. Dia kaget, daging apa ini ya Rasulullah? Perasaan tadi saya enggak makan daging. Maka Nabi menjawab, ini adalah daging saudarimu yang baru saja kamu gunjing tadi. Bukankah Allah telah menyebutkan nas di dalam Al-Quran, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumu. Nah, kamu telah menggunjing dia, mengupat dan menjelek-jelekan dia, maka daging yang kamu muntahkan ini adalah daging saudarimu yang tadi kamu ghibah.
Kaget dia. Taubat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya mengatakan daster si fulanah panjang banget. Bagaimana kalau lebih dari itu? Masih galuhnya cuy. Bajunya nito aja. Kada ada yang lain kan baju. Kerudungnya nito aja. Kada ada yang lain kan. Kalau kita mau komentari seseorang dengan komentar seperti itu, lebih baik kita kasih dia. Iya, misalkan kasihan fulan atau fulana gamisnya kalau ke majelis baju warna itu terus, berarti dia nggak bisa beli misalnya, kasihan. Kamu punya lebih gamis, kasih dia. Jangan dijelek-jelekan seperti itu. Andai kata Rasulullah SAW masih hidup, dipanggil, oh banyak sekali daging yang keluar dari mulutnya. Karena sering menggibah orang lain. Manusia kanibal itu. Sehingga disebutkan dalam sebuah riwayat hadis, la'anallahu ahlal baitil lahmiyin. Allah melaknat keluarga rumah tangga yang pemakan daging. Apa maksudnya? Yaitu yang suka menggunjing dan menjelek-jelekkan orang lain. Siapa? Mereka sekeluarga. Kok bisa? Ya sering itu terjadi. Apalagi pas sedang menghadapi hidangan makan, lagi asik-asiknya menyantap hidangan makan bersama, yang kawitan memulai, tetangga di rumah kita niat mau bener aja. Apa ngarannya batianan pulang dari ya terserah orang aja kalau atau si niat jar bebini pulangnya jar. Nah begarangnya bebini pulang, asal jangan 4 aja bebini 5. Ya walaupunnya masih seikong aja bebini pulang halal. Masih 2 bini pulang 3 halal, 3 bebini pulang 4 terserahnya. Asal jangan 4 bebini 5. Nah ini mau kada mau ini. Ya. Jadi nang lakinya menyahuti, ya amai aja. Ya amai aja. Apa maksudnya menyakawa aku ya juga. Tapi kada berduit, kasihan. Nah itu tuh sekeluargaan akhirnya menggibahi orang lain. Sekeluargaan jadinya pemakan daging. Na'udzubillah min dzalika, la'anallahu ahlal baitil lahmiyin. Itu sekeluargaan mengupat orang lain. Na'udzubillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Setiap orang muslim atas muslim yang lainnya haram. Apa? Damuhu, darahnya. Tidak boleh kita menumpahkan darah saudara kita muslim tanpa ada hak, tanpa ada kebenaran atau sebab yang dibenarkan oleh syariat. Tidak boleh. Lain halnya jikalau itu memang dibenarkan oleh syariat, seperti orang yang membunuh orang lain kemudian keluarganya minta dikisos untuk dipancung atau dihukum mati misalnya. Nah ini ada sebab yang dibenarkan oleh syariat, yaitu kisos, lain lagi. Tetapi jikalau tidak ada sebab yang dibenarkan oleh syariat lalu kita tumpahkan darahnya, haram hukumnya, nggak boleh. Wa maluhu, dan hartanya haram. Harta orang muslim itu untuk kita rampas, untuk kita ambil, nggak boleh. Baik itu dicuri, sariqah namanya, ataupun dirampas, gosop namanya, nggak boleh itu. Atau sepertinya tidak dirampas tapi hukumnya dirampas. Seperti apa itu? Ada orang segan dengan kita, dia punya barang berharga di rumahnya. Katakan misalnya itu adalah cincin. Dia bilang, bagusnya cincin di kamu nih, di sana aku aja lah. Hatinya berat.
barang aja sudah. Itu tuh sama merampas tuh ngarannya, kada boleh itu. Jangan kira halal itu. Ada kaidah mengatakan al-ma'khudhu hayaan kal ma'khudhi ghasban. Sesuatu yang diambil karena ada unsur rasa malu, rasa tidak enak, kal maghsubi ghasban, itu sama dengan diambil secara paksa, cuma halus caranya. Gak boleh seperti itu. Iya. Nah, orang memberi kita lantaran dia tidak enak, bukan karena dia memang ala tibin nafs, dengan senang hati, bukan. Karena apa? Karena tidak enak dengan kita. Itu sama dengan merampas itu. Haram, nggak boleh. Al-ma'khudhu hayaan kal ma'khudhi ghasban. Wa irduh, dan haram juga kehormatannya. Tidak boleh kita mencoreng kehormatan orang lain. Tidak boleh kita menggibahnya. Haram, kecuali litahdzir walil maslahah, untuk mengingatkan supaya kita tidak terkena kejahatannya, atau orang lain tidak terkena kejahatannya, atau lil maslahah, untuk kemaslahatan, untuk mendamaikan orang lain ketika mereka sedang ada permasalahan. Seperti istri mengadukan permasalahannya kepada orang yang bisa mendamaikannya dengan suaminya, itu nggak apa-apa. Dia mengatakan kepada seorang ustadz misalnya, atau ke pengadilan, kepada hakim, suami saya sering memukuli saya dan tidak pernah memberikan nafkah kepada saya. Itu namanya tazallum. Tazallum, mengadukan kezaliman. Itu enggak apa-apa. Gibah, gibah itu keaiban suaminya itu, tapi untuk maslahat, supaya nanti orang yang bisa mendamaikan dia dengan suaminya itu akan memberikan pengarahan, atau si hakim bisa menghadirkan suaminya di pengadilan dan memberikan nasihat. Kamu jangan lagi menyakiti fisik istrimu, berikan nafkah kepadanya. Kalau kamu tidak mau memberikan nafkah kepadanya, pilih ceraikan dia. Begitu. Kamu beri nafkah dan lanjutkan hubungan kamu sebagai suaminya dan dia sebagai istri kamu. Atau kamu tetap tidak mau memberinya nafkah, ceraikan dia. Jangan digantung. Nah, ini kan maslahat namanya. Kalau tidak diceritakan seluk-beluknya, asal-usul permasalahannya, ya enggak pecah-pecah masalahnya, itu juga tidak apa-apa. Gibah tapi diperbolehkan. Itu ada kalanya litahdzir, ada kalanya lil maslahah. Nah, kalau tidak ada tujuan yang tepat, selain hanya ingin merendahkan orang tersebut, ingin mencoreng nama baiknya, hati-hati, haram hukumnya itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghibata, hati-hati kalian dengan ghibah. Fa innal ghibata, sebab sesungguhnya ghibah itu asyaddu minaz zina, lebih keras dosanya daripada berzina. Alhamdulillah. Kok bisa? Fa innar rajula qad yazni, maka sesungguhnya seorang lelaki terkadang dia melakukan perzinahan, wa yatubu, dan ia pun kemudian bertaubat, fa yatubullahu alaihi, maka Allah terima taubatnya. Karena perzinahan itu namanya haqqullah. Haqqullah mabniyun 'alal musamahah. Zina itu menyangkut hak Allah. Kita bermaksiatnya kepada Allah, zina itu. Maka setiap yang menyangkut dengan hak Allah itu mabniyun 'alal musamahah. Itu didasari atas musamahah.
pengampunan dari Allah Ta'ala. Kalau dia betul-betul bertobat dan sungguh-sungguh, Allah ampuni. Wa inna sahibal ghibati la yughfaru lahu hatta ya'fuwa lahu sahibuha. Dan sesungguhnya pelaku ghibah itu tidak diampuni dosanya sehingga orang yang digibahinya itu memaafkannya. Berat kan? Hati-hati. Kenapa? Karena ghibah ini bukan hak Allah lagi, tapi hakul adami, menyangkut hak kemanusiaan. Dan hakul adami itu mabniyun alal musyahah. Hakul adami itu terdiri atas saling bersengketa, saling bermusuhan. Ini bukan hak Allah, ini hakul adami. Sehingga apabila orang yang menggibah saudaranya ingin bertaubat kepada Allah, maka tidak cukup dengan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 1 juta kali setiap hari, nggak cukup. Kurang. Lebih dari itu nggak cukup. Terus bagaimana? Kamu datangi dia, minta maaf sama dia. Datangi, saudaraku, ada apa? Saya datang ke sini minta maaf kepadamu. Jadi lelaki yang sejati, jangan takut. Ada apa? Kemarin hari Sabtu saya menggibah kamu. Oh ya, apa? Saya bilang badan kamu bau, misalnya. Maaf, saya minta maaf sekarang ini. Kalau kamu mau pukul saya, silahkan pukul. Nggak mungkin dia mukul. Apalagi badan kamu lebih besar dari dia. Ya nggak apa-apa. Kalau sudah kita utarakan seperti itu, lalu dia, oh sudah nggak apa-apa, aku maafkan kesalahan kamu. Beres. Iya. Baru istighfar nanti sama Allah. Tapi kalau cuma istighfar, sholat sunat taubat, sementara kamu tidak minta maaf kepada yang digunjing, belum cukup. Hatta ya'fu lahu sahibuha. Sehingga orang yang kamu ghibah itu memaafkan kesalahan kamu. Karena ghibah itu hakul adami. Hati-hati. Hakul adami itu yang menyangkut secara kemanusiaan, seperti utang piutang. Ente punya utang sama orang, nggak ente bayar, istighfar sama Allah. Lunas. Dengan istighfar utang kamu sama si fulan jadi lunas. Nggak bisa. Terus bagaimana cara melunasinya? Ya bayar. Atau dia mengibro, artinya membebaskan kamu dari jerat utang itu, baru kamu terbebas. Karena utang itu hakul adami. Sampai-sampai di dalam hadis disebutkan, yughfaru lisyuhada'i kullu dzanbin illa ad-dain. Dimaafkan, diampuni bagi setiap orang yang mati syahid semua utang piutang, semua dosa-dosanya, kecuali utang piutangnya. Ada orang terbelit hutang, turun ke medan perang, berjuang membela agama Allah dan Rasulnya, banyak membunuh orang kafir, hingga dia kemudian terbunuh, meninggal dunia di medan perang, jatuh sebagai syahid. Tetapi ketika dia meninggal dunia, dia terlibat utang dengan banyak orang misalnya, maka wajib hutang piutang itu dibayar kepada orang-orang yang memiliki hutang dengannya. Siapa? Ahli waris nanti yang menuntaskan hutang piutangnya itu. Tidak ada istilah biaram abah tuh sidin mati syahid juga, kalau usah dibayari hutangnya masuk surga aja. Ada kawa kayak itu. Karena hakul adami. Makanya bedakan antara hakullah dengan hakul adami. Kalau hakullah mabniun alal musamahah. Hak Allah Ta'ala itu didasari atas dasar pengampunan, pemaafan dari Allah. Allah bisa toleransi kamu, tolerir kamu. Tapi kalau sudah hakul adami, tidak bisa hanya dengan istighfar kepada Allah. Kamu harus minta maaf kepada manusia itu yang kamu bersalah kepadanya. Makanya jangan menggibah orang lain kalau itu tidak dibenarkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu man yaghtabun nasa kamathali man nasaba man janiqan
Perumpamaan orang yang menggunjing manusia sama seperti orang yang menegakkan, menjanikan akan menjanik ketapel besar. Kalau menjanik kan ketapel besar. Sama dengan orang yang menegakkan ketapel besar. Biasanya dengan ketapel itu ketika perang biasanya dipakai untuk melemparkan batu yang sudah dipanaskan ke arah musuh. Dulu itu Salahuddin Al-Ayyubi pakai itu dulu ketika perang melawan orang-orang Nasrani, perang salib ya. Jadi mereka menggunakan menjanik itu, batu besar dipanaskan di api sampai merah, kemudian dilemparkan melalui menjanik ketapel besar ke arah musuh. Kalau kena kapal itu kapalnya tembus, pecah. Begitu perang zaman dahulu begitu. Jadi orang yang menggunjing manusia sama seperti orang yang membangun atau menegakkan menjanik tadi. Fahuwa yarmi biha yaminan wa shimalan. Maka ia melemparkan dengan menjanik itu ke arah kanan dan ke arah kirinya. Situ kemari tembak terus, tembak situ, tembak sini. Si Anang disambati, si Aluh disambati, si Utuh disambati, si Galuh disambati, semua disambati sama dia. Mulut ember ini. Pokoknya kalau duduk sama dia nggak asyik sudah. Pasti ada yang diucapin sama dia. Pasti ada yang disambati lawannya. Nah, ini sama seperti orang yang melemparkan menjanik ke situ kemari. Bahwa yarmi bihasanatihi kadzalik. Maksudnya apa? Melemparkan menjanik bahwa yarmi bihasanatihi kadzalik. Maka ia sama dengan melemparkan kebaikan-kebaikan yang dia perbuat kadzalik, seperti itu, seperti melemparkan menjanik tadi. Jadi pada hakikatnya ketika dia menggunjing si Anang tadi berarti dia telah mentransfer kebaikannya kepada si Anang. Ketika dia menggunjing si Galuh dan si Aluh dan yang lainnya tadi, seakan-akan ia telah memindahkan amal baik yang ia perbuat kepadanya, kepada mereka. Rugi. Makanya Abdullah ibn al-Mubarak mengatakan, "Lawightabtu ahadan laghtabtu walidayya li'annahuma ahaqqu bihasanati." Andai kata saya menggunjing, lebih baik saya gunjing kedua orang tuaku sendiri daripada menggibah orang. Baik kawitanku seorang nang ku gibah, ujar Abdullah ibn al-Mubarak. Kenapa? Li'annahuma, karena sesungguhnya keduanya, ayah dan ibuku lah, ahaqqu bihasanati, yang lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan-kebaikanku. Karena ayah dan ibuku berjasa dalam membesarkan aku, maka keduanya lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang pernah aku lakukan, pahala-pahala amal soleh yang pernah aku perbuat. Ayah ibuku lebih berhak untuk mendapatkan itu. Daripada aku menggunjing si A, menggunjing si B, dia yang mendapatkan pahalanya, mending ayah ibuku sendiri yang kugunjing, sehingga mereka yang mendapatkan pahala dariku. Subhanallah. Itu kalau berandai-andai. Bukan berarti Sayyiduna Abdullah ibn al-Mubarak menggunjing, bukan. Lau itu kan andai kata, seandainya, bukan berarti dia menggunjing, enggak. Lau bightabtu ahadan. Jikalau memang harus aku menggunjing seseorang juga, baik abah ibuku nang kugunjingi, ya kan begitu. Pahalanya ke sana larinya, daripada ke orang mending ke abahku dan ibuku sendiri, karena keduanya yang berhak untuk mendapatkan hasanat yang aku lakukan. Keduanya yang membesarkan aku, keduanya yang berjasa kepada aku. Jadi begitu. Na'udzubillah, besar sekali dosa ghibah ini. Bahkan Allah pernah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salah wa azkat tahiyyati wa taslim. Ya Musa, man mata taiban 'anil ghibati fahuwa akhiru man yadkhulul jannah wa man mata musirran 'alaiha
fahuwa awwalu man yadkhulun nar. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Mungkin kalau ada kitab Taurat, ada tuh di kitab Taurat. Wahai Musa, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan bertaubat daripada dosa ghibah, maka dia adalah orang terakhir yang masuk surga. Peuncitan orang di surgaan berataan sudah, ini hanya aja masuk. Kasihan. Gara-gara apa? Bertobat dari dosa ghibah. Ya Allah. Pengennya jadi minas sabiqinal awwalin. Orang-orang yang pertama masuk surga, malah orang yang terakhir. Masih mending lah masuk surga ya. Tapi dia tobat. Wa man mata musirran 'alaiha, dan barang siapa yang meninggal dunia terus-menerus melakukan ghibah tadi, fahuwa akhiru man yadkhul fahuwa awwalu man yadkhulun nar, maka dia adalah orang pertama yang masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang Allah wahyukan kepada Nabi Musa alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salah wa azkat tahiyyatu wat taslim, seperti yang disampaikan oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Muawanah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man rama akhahu bi ghibatin yuridu biha shinahu awqafahu Allah ta'ala ala jisri jahannama yaumal qiyamati hatta yakhruja mimma qala wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah hadis selanjutnya kita lanjutkan pada pelajaran yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita untuk dapat menjauhi dosa ghibah, menjauhi perbuatan ghibah, sehingga kita lebih berhati-hati lagi dalam berbicara dari sekarang insyaallah. Amin Allahumma.